Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita masuk ke dalam satu berita menarik ya. Kenapa ini kita sebut menarik? Tidak lain karena ada sesuatu yang kalau kita telusuri ini akan mengusik ya. Mengusik apakah betul, apakah seperti apa. Ini adalah kaitan dengan posisi Ganjar yang belakangan berada di nomor urut ketiga dalam setiap survei, dan Ganjar kemudian mempertanyakan hasil survei yang seperti itu. Dia mengatakan, kenapa saya turun terus, sambutan masyarakat ramai begini. Sahabat kalian, tentu saja ini dua hal yang berbeda jauh, dan Ganjar tampaknya tidak terlalu, katakanlah, ya respect ataupun respon dengan hasil survei, dan dia lebih condong sepertinya kepada apa yang menjadi pengalaman dia setiap kali interaksi bertemu dengan masyarakat. Namun manakah yang benar? Apakah representasi hasil survei adalah yang lebih realistis, ataukah perspektif Ganjar tentang pengalamannya dalam interaksi ketika bertemu dengan masyarakat secara langsung? Mari kita lihat lebih jauh. Calon presiden nomor urut 3 seperti dilansir kompas.com, Ganjar Pranowo mempertanyakan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dirilis belakangan ini. Diketahui dalam beberapa hasil survei, Ganjar terlihat berada di urutan ketiga alias buncit dengan elektabilitas yang terus menurun ya. Kita garis bawahi yang terus menurun. Sedangkan di survei lainnya, dia bersama pasangannya Mahfud MD diprediksi lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Nah, yang mana sudah surveinya ini? Survei satu lawan survei berikutnya. Ganjar lantas mempertanyakan hasil survei tersebut, sebab menurutnya sambutan masyarakat selalu ramai ketika dirinya berkampanye keliling ke kota-kota Indonesia. Mengapa elektabilitas saya terus turun terus-menerus? Karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasanya kondisi psikologisnya bisa saya rasakan akan kemana real suara yang terjadi, kata Ganjar di Pasar Kota Wonogiri, Sukorejo, Giritirto, Kabupaten Wonogiri, Jumat 29 Desember 2023. Sahabat kalian, dalam konteks ini Ganjar tampak tidak setuju, tidak sepakat, dan kalau judul berita ini mempertanyakan alias tidak percaya, gitulah kira-kira begitu ya. Ya mungkin tidak percaya tidak seluruhnya, tetapi mengapa bisa begitu? Ya, bahwa apa yang dihasilkan survei tidak relevan atau tidak berkesesuaian dengan bagaimana masyarakat antusias menyambut setiap kali Ganjar Pranowo turun ke daerah. Sahabat sekalian, ini bisa kita lihat bahwa pertama, menyikapi dua fakta tersebut memberikan kita sebuah kesempatan untuk melihat lebih cermat dengan beberapa sudut pandang ya, terutama konteks ilmu politik dan komunikasi politik. Kalau kita lihat dari sisi metodologi dan sampel survei, memang penting kita pertimbangkan metodologi yang digunakan dalam survei. Apakah pertanyaannya, apakah survei itu telah mencakup sampel yang representatif dari seluruh populasi pemilih? Karena hal itu akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil survei. Kemudian, waktu pelaksanaan survei juga merupakan aspek yang penting. Hal ini dikarenakan opini publik dapat berubah-ubah dan survei hanya memberikan gambaran pada saat tertentu. Hasil survei bisa berbeda jika dilakukan pada waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda. Dalam konteks ini, Ganjar mempertanyakan adalah hal yang wajar. Kemudian, bagaimana dengan klaim Ganjar Pranowo? Kita lihat bahwa pengaruh interaksi langsung yang menjadi klaim dari Ganjar Pranowo adalah satu hal yang sifatnya lebih pada ya katakanlah pengalaman, perasaan ya, ataupun sesuatu yang
muncul dalam diri seorang Ganjar karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, kita juga harus mengerti bahwa apa yang dihasilkan oleh media massa atau sebuah survei itu sebenarnya secara metodologi lebih tepat untuk kemudian katakanlah dipertimbangkan. Kemudian ada juga bias persepsi. Ketika seorang kandidat turun ke lapangan, persepsi mereka tentang dukungan bisa jadi subjektif dan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang mereka alami. Bias ini bisa berbeda data objektif yang dihasilkan oleh survei. Dalam pengertian yang lain, klaim Ganjar secara metodologi agak sulit untuk bisa dijadikan sebagai acuan. Maka dalam hal ini, sikap kita adalah penting untuk menganalisis kedua fakta ini secara bersamaan. Hasil survei memberikan gambaran umum, sementara klaim Ganjar memberikan perspektif tentang dinamika lapangan yang mungkin tidak tertangkap oleh survei. Dan ini menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud harus betul-betul memperhatikan strategi kampanyenya, sehingga apa yang dirasakan atau diklaim olehnya itu sesuai ya atau relevan atau mungkin ada benang merahnya dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Meskipun hal itu ya tidak bersifat harus, mengingat apa yang disampaikan Ganjar itu adalah sah-sah saja, dia mempertanyakan dan dia mengklaim bahwa situasinya berbeda dengan hasil survei. Nah, sahabat kalian, dalam konteks ini berarti survei dan pengalaman lapangan bisa memberikan gambaran yang berbeda. Seorang kandidat harus mempertimbangkan keduanya dalam merumuskan strategi politiknya. Untuk Ganjar Pranowo, ya, tantangannya adalah bagaimana mengubah persepsi positif yang ia peroleh dari interaksi langsung menjadi dukungan luas yang dapat tercermin dalam survei-survei mendatang. Tetapi apakah itu akan dilakukan? Kalau melihat cara dia mengklaim, sepertinya itu tidak menjadi satu pilihan. Sahabat kalian, kalau kita lihat sisi lain, mengapa kemudian Ganjar merosot, turun? Ya, banyak pengamat mengatakan Ganjar kehilangan narasi. Kalau Amin itu perubahan, kemudian Prabowo Gibran keberlanjutan, maka Ganjar Pranowo belum berada atau belum memiliki narasi yang pasti. Di sisi lain, perpecahan yang tampak ya tidak ingin terbuka namun bisa publik baca antara PDIP dan Jokowi memberikan satu akses langsung bahwa hal itu menjadikan posisi Ganjar tidak seperti dahulu ketika mendapat dukungan penuh atau dukungan langsung dari Presiden Jokowi. Dan lebih jauh, Ganjar hari ini berhadapan dengan satu sisi, katakanlah kader PDIP itu sendiri, yakni Jokowi dan juga Gibran, ya, artinya kader yang pernah jadi kader PDIP, dan pada saat yang sama Prabowo Gibran akan mengambil suara yang signifikan di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Tengah adalah bisa disebut sebagai kandangnya PDIP yang seharusnya memenangkan Ganjar Pranowo. Lalu kemanakah nanti posisi Ganjar? Benarkah Ganjar akan terus turun ya elektabilitasnya termasuk dalam realitas Pilpres, ataukah justru sebaliknya? Kita perlu melihat waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.